Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Safranku semuanya. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Saya doakan seperti biasa, semoga diberikan kesehatan, kelancaran. Apalagi sekarang kita sedang berada di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan baik dan tentu saja mendapat pahala di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke kawan-kawan, sebelumnya saya mohon maaf karena ini beberapa hari ini saya tidak upload video karena dikarenakan ada sedikit kesibukan. Dan sekarang kebetulan saya ini sedang silaturahmi berkunjung di rumah kawan di tempatnya Pak Mursito, biasa YouTuber pembimbing saya. Jadi di sini saya sekalian mau berbagi info mengenai varietas dari bunga lantana. Ini semoga bisa menjadi salah satu referensi bagi teman-teman para pemula. Ada berapa varietas-varietas dari bunga lantana. Oke kawan-kawan, seperti biasa sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe, yang sudah share. Dan bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel saya, seperti biasa saya mau dukungannya dengan cara klik subscribe, tombol like, dan aktifkan notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke kawan-kawan, nah di sini kalau kita bicara varietas bunga lantana, lantana itu menjadi viral itu salah satunya karena bunganya. Dan ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai varietas dari bunga lantana. Yang pertama di sini teman-teman bisa lihat, ini namanya adalah red dragon atau biasa disebut dengan merah naga. Kemudian ini ada bandana pink. Nah, dua jenis ini menurut saya ini adalah yang paling bagus ya. Menurut saya paling bagus kalau kita bicara satu ukuran, kemudian warna. Dan selain itu, dua varian ini juga memiliki ketahanan berbunga yang paling lama jika dibandingkan jenis-jenis bunga lantana yang lain. Tetapi di sini ada beberapa kelemahan dari dua varian ini, yaitu kalau menurut pengalaman saya lihat itu berbunganya itu tingkat keseragamannya itu cenderung di bawah dari varietas misalkan di sini warna kuning. Nah, itu salah satu kalau menurut saya kelemahan dari varietas red dragon dan bandana pink. Dan kawan-kawan apabila mengalami kebingungan untuk membedakan dua varietas ini apabila belum muncul bunganya, ini kita bisa lihat dari karakter batang ini teman-teman ya. Ini pada red dragon atau merah naga ini akan ditumbuhi duri ya, akan ditumbuhi duri-duri. Kemudian kalau pada bandana pink dia tidak ditemukan duri. Kemudian kalau bunganya ini ya teman-teman bisa lihat, wow, ini cukup wow ukurannya kan, besar sekali untuk ukuran bunga lantana. Itu ya kawan-kawan, ini bisa menjadi salah satu alternatif apabila teman-teman ingin mengoleksi varian dari bunga lantana. Kemudian ada namanya ini kuning mikro. Nah, kuning mikro ini saya katakan yang paling familiar ya, karena memiliki beberapa kelebihan. Kalau menurut pengalaman yang sudah saya alami, kuning mikro ini cenderung memiliki tingkat kemudahan untuk dibiakkan. Karena pengalaman saya ketika melakukan sunsip stek dengan varian ini, tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan varian-varian yang lain. Ini ya. Kemudian ini juga kelebihannya tadi ya, kalau pada red dragon dan bandana pink itu tingkat keseragaman berbunga itu tidak terlalu serentak, kalau kuning ini mampu serentak. Sehingga sering kita temukan bukan bandana ya, warna kuning ini kalau dia berbunga itu pasti kayak seragam gitu, dan itu lebih menarik juga. Itu ya, itu yang kuning. Kemudian ada lagi di sini, ini mohon maaf ini belum berbunga ya, tapi teman-teman bisa melihat lah. Ini varian ungu ya, ungu. Cara membedakannya sangat mudah sekali. Pertama dari ukuran batangnya itu kan cenderung lebih kecil, dan warnanya batangnya itu ungu, berbeda dengan varian-varian yang lain gitu ya. Ini teman-teman untuk membedakan varian ungu dengan varian yang lain ini bentar lagi juga mau berbunga. Itu kawan-kawan. Kemudian kita geser lagi ke sini.
ini ada namanya merah Ferrari. Ini ya, merah Ferrari ini juga cukup menarik. Ini juga dia mampu mengalami perubahan warna dari muda sampai tua, dimana nanti kalau sudah tua itu warna merahnya ini akan menjadi lebih dominan. Itu ya kawan-kawan. Kemudian di sini ada lagi oranye. Ini teman-teman, ya, ada oranye. Ini juga cukup menarik ya. Kemudian, nah ini yang di bawah ini ada kuning kombinasi putih. Ini ya, kuning kombinasi putih. Ini juga karakternya bunganya hampir mirip dengan varian warna ungu, kecil-kecil. Kemudian ada di sini putih mikro. Putih mikro ini cukup bagus ya. Dan ini, ayo kawan-kawan. Nah, ini contoh varian kombinasi kuning putih dan kuning gading lah ya, istilahnya. Ada yang mengatakan bukan kuning gading, maaf, putih gading ya. Ini putih gading bercampur dengan kuning kombinasi putih. Ini ketika dijadikan satu seperti ini, walaupun ini juga sebenarnya kalau kita mau merapikan lagi itu bisa lebih bagus, tapi mungkin nanti lah kita bisa pangkas-pangkas gitu ya. Ini bukti bahwa varian bunga lantana yang berwarna kuning itu memiliki keseragaman berbunga yang lebih baik dibandingkan varian lain ini ya. Ini sekali berbunga kelihatan serempak. Nah, dan ini kalau kita lakukan perawatan yang lebih optimal, misalkan dipangkas lagi dan diberikan pupuk, akan menambah bunga dan tentu saja menjadi lebih banyak dan menjadi menarik. Ini ya, ini merah Ferrari ini kalau sudah mulai menua seperti ini. Dan ini jangan salah ya teman-teman, ini sekilas kita lihat ini satu varian, tapi ini ada dua. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat, ini ada dua, yaitu merah Ferrari dengan oranye alam. Ini saya katakan oranye alam karena kalau dilihat dari asalnya memang ini didapatkan dari hasil bolang. Nah, ini untuk membedakan, ini pertama bisa kita lihat dari batangnya juga. Oranye alam ini keluar duri ya. Sedangkan kalau pada merah Ferrari itu tidak. Dan kemudian pada bagian bunganya ketika sudah sama-sama dewasa atau tua, ini oranye alam seperti ini di hasilnya. Berbeda dengan merah Ferrari. Ya, ini ya. Ini kawan-kawan. Kemudian satu lagi ya. Ini ketika bunga lantana atau tanaman hias lantana kita langsung tanam di media tanah. Nah, ini perkembangannya sangat luar biasa sekali. Ini ya, pertumbuhan luas-luasnya cukup panjang, cukup subur. Nah, ini sisi positifnya, kita bisa dengan mudah membuat lantana ini lebih rajin berbunga dan bunganya tambah banyak subur. Tetapi juga harus rajin kita pangkas untuk mendapatkan percabangan yang lebih rapat dan nanti bunganya juga lebih banyak dan lebih menarik. Ini salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan perawatan dari lantana. Ini lantana yang sudah tua atau sudah tidak produktif, ini kita siasati dengan cara seperti ini, yaitu kita bisa lakukan pemangkasan. Ini adalah sudah beberapa hari setelah pemangkasan, hasilnya seperti ini. Ini kelihatannya sama, tapi nanti kalau sudah berbunga akan kelihatan ya. Ada beberapa varietas dari satu batang. Ini bukti dari kurang lebih seperti tadi ya modelnya ya. Jadi satu batang kita bisa menghasilkan beberapa varietas dari bunga lantana. Di sini ada tadi ya bandana pink, kemudian ada kuning, kemudian ada kuning kombinasi putih, ada oranye ya, kemudian ada merah Fanta di sini. Itu ya kawan-kawan.
Demikian review singkat saya mengenal beberapa macam varietas dari bunga lantana. Terima kasih sudah menyimak video saya. Seperti biasa, saya ucapkan salam sukses semuanya.